Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Hadianur. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai soal-soal numerasi pada materi aljabar berbentuk pilihan ganda. Nah, bagi kalian yang ingin mengetahui mengenai materi aljabar secara keseluruhan, silahkan lihat pada link deskripsi video berikut ini. Baik, tanpa berpanjang lebar lagi, langsung saja kita mulai. Yang pertama, teks 1 bus pariwisata. SMP Negeri 1 Martapura akan mengadakan wisata religi. Panitia sudah memesan 4 bus pariwisata berukuran besar untuk mengakomodasi perjalanan mereka. Bus dapat memuat hingga 59 tempat duduk. Tiap bus akan ditempati oleh 55 orang siswa kelas 7A dan 7B dengan berat rata-rata X kilogram. Selain itu, tiap bus juga akan ditempati oleh 1 orang supir, 1 orang kernet, dan 2 orang guru pendamping yang memiliki berat rata-rata 1/4 X kilogram. Bus tersebut juga memuat bagasi seberat 4X dikurang 15 kilogram. Nah, pertanyaan pertama, berat muatan orang tiap bus dinyatakan dalam X adalah berapa kilogram? Apakah yang A, apakah yang B, C, atau D? Nah, caranya penumpang di sini terdiri dari yang pertama 55 orang siswa yang terdiri dari kelas 7A dan 7B ya, dengan berat rata-rata X kilogram. Kemudian ada 1 sopir ya kan, 1 sopir, 1 kernet, dan 2 orang guru dengan berat rata-rata 1/4 X kilogram. Jadi kalau berat muatan tiap bus ini kita jumlahkan, maka karena ada 50 siswa dengan rata-rata X, berarti total berat siswanya adalah 55 dikali X. Kemudian yang ini tadi 1 sopir, 1 kernet, dan 2 orang guru ya. Berarti ada 4 orang. Berarti kita kalikan dengan rata-ratanya itu 1/4. Ini kan menjadi 1 kali 4 tambah 1 5, berarti kan 5/4 X. Nah, ini kita coret. Berarti tinggal 5X, berarti 55X ditambah 5X. Nah, berapa? Hasilnya adalah 60X. Jadi jawabannya adalah C. Oke ya. Lanjut yang kedua, berat muatan orang dan barang bawaan tiap bus dinyatakan dalam X adalah apakah yang A, B, C, atau D? Nah, caranya tadi pada soal nomor 1 berat muatan orang itu adalah 60X kilogram. Kemudian di sini ada keterangan bus memuat bagasi seberat 4X dikurang 15 kilogram. Nah, jadi berat totalnya dalam tiap bus itu kan berarti kan terdiri dari orang ditambah muatan bagasi. Berarti 60X ditambah 4X dikurang 15. Hasilnya 64X dikurang 15, karena 60X ditambah 4X itu sama dengan 64. Bang kan? Kemudian yang ketiga, berat keseluruhan muatan orang dan bagasi tadi dari semua bus yang disewa dalam X adalah apakah yang A, B, C, atau D? Nah, kalau yang nomor 2 tadi itu adalah berat keseluruhan orang dan bagasi dalam tiap bus. Nah, sekarang kalau dalam semua bus. Nah, di sini kan berat totalnya tadi pada soal nomor 2 adalah 64X dikurang 15. Nah, sedangkan yang nomor 3 ini ditanyakan itu berat keseluruhan bus. Berat dari semua bus. Nah, pada soal dikatakan bahwa dia memesan 4 bus. Berarti ya tinggal kita kalikan, yaitu 4 dikali 64X dikurang 15. Nah, masih ingat ya cara mengalihkan seperti ini? Ini harus kita kalikan pelangi seperti ini. 4 kali 64X, 4 dikali negatif 15. Nah, hasilnya adalah 4 dikali 64X itu 256X. 4 kali negatif 15 adalah negatif 60. Jadi yang mana jawabannya? Iya, jawabannya adalah yang D. Oke ya, bisa dimengerti ya. Nah, sekarang soal yang keempat. Bila X sama dengan 48, maka berat seluruh muatan tiap bus pariwisata adalah berapa kilogram? Apakah yang A, B, C, atau D? Ini kembali lagi ke soal nomor 2. Berat seluruh muatan tiap bus 64X dikurang 15. Maka karena X yang sama dengan 48,
Berarti tinggal kita ganti nilai X ini dengan 48. Berarti 64 dikali 48 dikurang 15. 64 kali 48 itu 3072. Kurang 15 hasilnya adalah 3057 kilogram. Oke, bisa dimengerti ya. Jika ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. Teks yang kedua mengenai peternakan domba. Pak Rosid adalah seorang peternak domba. Ia memelihara domba-domba di area peternakan yang dibangun di atas lahan berbentuk persegi panjang. Ukuran peternakan Pak Rosid ditunjukkan pada gambar berikut. Nah, ini gambarnya peternakan Pak Rosid. Pertanyaannya nomor 5. Keliling peternakan domba Pak Rosid yang dinyatakan dalam X adalah apakah yang A, B, C, atau D? Nah, di sini gambarnya memang berbentuk seperti jajar ginjangnya, namun ini sebenarnya adalah gambar persegi panjang ya. Ini gambarnya dilihat dari sudut yang miring saja begitu. Nah, kita akan gunakan rumus persegi panjang, yaitu kelilingnya adalah 2 dalam kurung P tambah L, panjang tambah lebar, kemudian luasnya itu adalah P kali L. Nah, maka cara mencari kelilingnya adalah 2 dalam kurung P kita ganti dengan ini 3X tambah 2, kemudian lebarnya kita ganti dengan ini 2X dikurang 1. Jadi 2 dalam kurung 3X tambah 2 ditambah 2X dikurang 1. Nah, di sini kan yang sejenis bisa kita jumlahkannya, kita kelompokkan saja dulu, berarti menjadi 3X ditambah 2X ya. Ini dengan ini, kemudian ditambah lagi dengan 2 dikurang 1. Nah, yang dalam kurung kita dahulukan menjadi 3X tambah 2X ini menjadi 5X ditambah 2 dikurang 1. Berarti menjadi 2 dalam kurung 5X ditambah 1. Apakah ini sudah selesai? Belum ya? Nah, selanjutnya kita akan kali pelangi seperti soal yang sebelumnya tadi. Menjadi 2 dikali 5X ditambah 2 dikali 1. Hasilnya 10X, 2 dikali 5X 10X, 2 dikali 1 2. Berarti 10X ditambah 2. Jawabannya adalah yang C. Oke ya. Yang keenam, luas area peternakan domba Pak Rosid yang dinyatakan dalam X adalah apakah yang A, B, C, atau D? Nah, di sini kita akan gunakan rumus luas persegi panjang P kali L. P-nya tadi 3X tambah 2, L-nya 2X dikurang 1. Nah, di sini kali P kali L berarti 3X tambah 2 dikali 2X kurang 1 ini kita akan kalikan seperti yang tadi juga, berarti kita kali pelangi. Nah, hati-hati di sini kita harus teliti mengalikannya ya. 3X kita kalikan 2X. Hasilnya itu adalah seperti ini. Kemudian 3X dikali negatif 1. Kemudian ditambah 2 dikali 2X. Kemudian ditambah lagi 2 dikali negatif 1. Nah, kemudian kita hitung 3X dikali 2X itu 3 dikalikan 2 kan 6. X kali X menjadi X kuadrat, berarti menjadi 6X kuadrat. Ditambah 3X dikali min 1 menjadi min 3X. Kemudian ditambah 2 kali 2X, 2 kali 2 4 berarti menjadi 4X. Ditambah 2 dikali min 1 hasilnya min 2 atau negatif 2. Nah, di sini yang sejenis adalah yang ini, sama-sama variabelnya X. Berarti ini bisa kita jumlahkan terlebih dahulu. Maka menjadi 6X kuadrat ditambah min 3X ditambah 4X itu kan menjadi 1X. Kemudian ditambah dengan negatif 2 menjadi min 2. Berarti hasilnya 6X kuadrat ditambah X dikurang 2, yaitu C. Oke ya. Nah, kemudian nomor 7, jika X sama dengan 5, maka keliling peternakan domba Pak Rosid adalah berapa meter? Nah, ini masih berhubungan dengan soal yang nomor 5 tadi. Kelilingnya pada soal nomor 5 tadi kita sudah menjawab, yaitu 10X ditambah 2. Nah, sekarang kalau X-nya kita ganti dengan 5, maka di sini akan menjadi 5, yaitu menjadi 10 dikali 5 ditambah 2. 10 dikali 5 itu 50, ditambah 2 hasilnya adalah 52. Nah, gampang sekali kan? Nah, lanjut soal nomor 8.
Jika X sama dengan 5, maka luas area peternakan domba Pak Rosyid adalah, ini berhubungan dengan soal yang nomor 6 tadi, bahwa luasnya adalah 6X kuadrat ditambah X dikurang 2. Nah, sekarang X-nya juga kita ganti dengan 5, berarti menjadi di sini kita ganti 5, di sini juga kita ganti 5 ya. Maka menjadi 6 dikali 5 pangkat 2 ditambah 5 lagi, kemudian dikurang 2. 5 pangkat 2 itu 25. 25 kalikan 6 hasilnya adalah 150 ditambah 5 dikurang 2. 155 dikurang 2 itu adalah 153. Jadi jawabannya 153 meter persegi. Oke, bisa dimengerti ya. Nah, sekarang teks yang ketiga. Saat berjalan, kita pasti meninggalkan jejak kaki di tanah atau lantai yang dipinjak. Panjang langkah dilambangkan P, artinya jarak antara bagian belakang dua jejak kaki yang berurutan. Untuk pria, rumus N per P sama dengan 140 ya. Memberikan perkiraan hubungan antara N dan P, dengan N sama dengan jumlah langkah per menit, dan P sama dengan panjang langkah per meter. Pertanyaannya, jika rumus ini diaplikasikan pada Hasan yang berjalan 70 langkah per menit, maka panjang langkah Hasan adalah apakah A 0,35 meter, B 0,40 meter, C 0,50 meter, atau D 0,65 meter. Nah, caranya di sini diketahui 70 langkah per menit. Apa ini? Nah, jumlah langkah berarti itu adalah N ya. N sama dengan jumlah langkah per menit. Maka kita simbolkan N sama dengan 70. Pertanyaannya adalah panjang langkah Hasan. Nah, kita gunakan rumus ini. N per P sama dengan 140 untuk mencari nilai P. N-nya 70. Kita masukkan. P-nya masih belum diketahui. Nah, ini kita tukar ya. Jadi P-nya ke sebelah kanan. Kita kali silang. 140-nya ke bawah. Jadi P sama dengan 70 per 140. 70, nolnya coret. 7 bagi 14 ini sama dengan setengah atau menjadi 0,50. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke ya. Nah, terakhir, jika panjang langkah Husni adalah 0,6 meter, maka panjang langkah yang telah dilakukan Husni setiap menit adalah berapa langkah? Apakah A 80, B 84, C 88, atau D 90. Nah, caranya di sini diketahui bahwa panjang langkah adalah 0,60. Panjang langkah disimbolkan dengan P. Maka kita akan mencari berarti nilai N, yaitu banyak langkah. Nah, kita masukkan nilai P-nya 0,60 berarti di bawah. Nah, ini karena kita mencari nilai N, berarti 0,60 kita pindah ke sebelah kanan. Kita pindah ruas menjadi N sama dengan 140 dikali 0,60. Hasilnya adalah 84. Nah, gampang sekali ya. Jadi jawabannya adalah B. Oke. Nah, terima kasih telah menyimak videonya sampai selesai. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, serta nyalakan loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.